Jadi nanti sebelum kita di Freshman mendengarkan lagu Kolbi Fil Madinah, kita tahu semuanya bahwa grup yang nantinya kita akan tanya-tanya ini adalah bernama Voka Farobi. Boleh? Ya, boleh nih perkenalkan dulu nih dengan siapa aja di dalam grup Voka Farobi. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh, saya kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan kami dari tim nasyid Voka Farobi. Saya Kang Ogi, gitu aja ya. Kang Ogi, jadi panggilnya Kang Ogi aja ya. Oke, Kang Ogi sebagai di Voka Farobi sebagai produser musiknya, gitu ya. Lanjut. Nah, kalau Kang Ogi berarti kalau akang-akang biasanya dari mana? Ada yang bisa tebak nggak? Mana Sundanya, di mana Sundanya? Enggak, Sunda kan banyak, ada Bandung, ada Tasik, mana? Garut, bener ya? Ada yang dari Garut, tunjuk tangan, ada yang Garut? Jadi kalau dipanggilnya Akang udah pasti dari Sunda, dari Asgar nih kayaknya. Asgar. Asli Garut ya. Yeah. Iya. Oke, salam kenal adik-adik semua. Kebetulan saya orang sini, ya. Dulu juga pernah siaran di Islamic Radio dulu namanya. Wow, tahun berapa itu Kang Ogi? Tahun 2004. Berarti kenal nggak sama belum, Kang Uza? Oh, 2012. Belum. Oh, berarti ini legend. Lahirnya juga belum pada lahir nih, 2000 berapa lahirnya? Lebih tua ya. Berarti legend ini. Salam kenal, nama saya Fauzan atau biasa dipanggil Bang Fauzan ya, karena dari Jakarta, abang-abang ya. Oke, di sebelah kanan saya ada kecil-kecil cabai rawit. Kecil-kecil cabai rawit. Maherzian dari Bekasi nih. Enggak ada, bukan. Topinya sama ya? Bukan ya? Perkenalkan, nama saya Abu Yusuf. Saya sama Kang Yogia juga founder Voka Farobi. Jadi kami sudah dari 2011 bernasyid gitu. Masya Allah. Masya Allah. Jadi kira-kira udah siap nih ya untuk lagu pertama kira-kira? Oke. Insya Allah. Kita cek dulu. Oke, kita cek dulu. Nah, mantap. Yuk berikan tepuk tangan yang meriah untuk Voka Farobi. Saladami syauqan ya habibi ilaik fada qalbi kufran bisalati alaik tarat ruhi hubba fil manami ilaik rama kulli kurba. Boleh semua. Sayyidi lambaik qalbi fil madinah wajada sakinah qala ya nabina assalamu alaik qalbi fil madinah wajada sakinah Muhammad nabina assalamu alaik salawatullahi wassalamu alaika ya Rasulullah salawatullahi wassalamu alaika ya Habiballah salawatullahi wassalamu alaika ya Rasulullah salawatullahi wassalamu alaika ya Habiballah Rasulullah Habiballah Rasulullah Habiballah. Ya Bazahra كم أهين إليك ذي القبة الخضراء جئت أصلي عليك يا جد الحسن محمد يا زين لمن جئتنا البصرى نور قلبي في المدينة وجد السكينة قال يا نبينا السلام عليك قلبي في المدينة وجد السكينة محمد نبينا السلام عليك صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله
الله رسول الله حبيب القلب في المدينة وجد السكينة قال يا نبينا السلام عليك قلبي في المدينة وجد السكينة قال يا نبينا السلام عليك قلبي في المدينة وجد السكينة قال يا نبينا السلام عليك قلبي في المدينة وجد السكينة محمد نبينا السلام عليك. Waduh, luar biasa ya, saking terkesimanya nih. Ada yang luar biasa sambil nyalain flashnya. Ini mau ngobrol apa mau diterusin nyanyi nih teman-teman? Tuh, mau request lagi nih, gimana nih Kak? Kita ngobrol-ngobrol dulu ya, Boleh, sebentar boleh. ya. Nanti kita nyanyi lagi nih bareng sama teman-teman dari grup vokal Voka Farabi, grup nasyid yang sudah memberikan satu persembahan lagu Kolbi Fil Madinah. Tepuk tangan lagi dong untuk penyemangatnya. Ada Kang Ogi, ada Bang Fauzan, ada juga Abu Yusuf. Ada 3 ya, betul ya? Betul. Semua nama-namanya. Nah, tadi kita sudah ketahui bersama bahwa berdiri di tahun 2011. Kalau boleh tahu nih, apa sih yang melandasi berdirinya atau dibentuknya Voka Farabi dari grup nasyid ini? Kalau jawaban nyantainya ya, jadi Iya. waktu itu kita punya tim nasyid masing-masing sebelumnya di SMA di kampusnya. Cuman qadarullah beberapa teman-teman kita nggak bisa lanjutin ke jenjang yang lebih serius. Akhirnya adalah kita ngumpul-ngumpul akhirnya untuk meneruskan hobi dan tentunya misi syiar lewat syair kita ngumpul dan akhirnya bikin Voka Farabi. Dan terbentuklah Voka Farabi itu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau sampai dengan saat ini kira-kira sudah ada berapa karya dan kira-kira karyanya ini ada pesan khusus nggak nih untuk menyampaikan syiar lewat lagu tersebut? Kita ada di semua digital streaming platform buat teman-teman cek di Spotify, di Apple Music segala macam. Ada 2 mini album dari yang agak jauh jaraknya 2014 sama 2021-22 ya antara itu. Jadi sudah ada beberapa karya-karya kami di YouTube juga ada banyak dan misinya tidak berubah Kak Zoma. Tetap ingin memberikan hiburan yang islami, yang bermanfaat, tentunya ada pesan-pesan di dalamnya karena memang tema lagu kita makin kesini kita makin concern kepada keluarga. Jadi di keluarga kan ada banyak ya, ada anak, orang tua, dan circle-circle itu. Jadi lagu-lagu kita ada yang tentang bangun pagi sekolah, ada yang senyum sedekah, ada juga tentang kegalauan belum punya pasangan misalnya gitu. Ada juga yang dia cerita lagunya tentang kayak pengen hijrah kayak gitu-gitu. Wah, jadi lagunya ada tentang keluarga, sudah ada 2 mini album begitu ya. betul. Kalau boleh di-spill ada kali 1 bait boleh nggak nih tentang lagu dari yang tadi sudah disampaikan oleh Abu Yusuf nih? Lagu apa ya? Oh, Lagu yang mana kira-kira? Yang light aja, yang ringan-ringan ya. Boleh, boleh. Lagu ini jadi lagu pilihan di Lomba Nasyid Dinas Kebudayaan tingkat Provinsi DKI Jakarta. Ya. Judulnya Senyum Sedekah, kurang lebih kayak gini. Yang ku tahu baru senyum itu sedekah paling mudah. Yang ku tahu baru senyum itu membuat dunia lebih indah. Itu dia. Luar biasa ya, ngomong aja merdu banget ya. Ini mau dilanjutin ngobrol apa nyanyi lagi? Judulnya apa Nyanyi. tadi? Senyum Sedekah. Senyum ya? Sedekah. Senyum Sedekah, Oh betul. ya boleh cerita sedikit tentang lagu Senyum Sedekah itu kepada teman-teman yang sudah hadir nih siang hari ini. Sebenarnya teman-teman udah tahu belum ada hadis ya kurang lebih ya. Jadi yang mengatakan kalau bahasanya senyummu di depan saudaramu itu dicatat sebagai Sedekah. ibadah atau sedekah gitu. Jadi motivasinya dari situ aja sih. Jadi gimana caranya kami memberikan nasihat itu dalam bentuk yang ringan, seringan mungkin. Jadi sampai di level
teman-teman nggak ngerasa, iya ya kita udah ngamalin ibadah ya, udah beribadah dengan senyum di depan saudara kita gitu sih. Intinya pesan yang ringan masuk ke teman-teman pendengar itu harapannya. Iya, jadi ada produksinya yaitu diantaranya adalah pesan yang ringan, yang easy listening juga, yang pas gitu ya masuk di segala segmentasi usia. Salah satunya adalah dengan adik-adik yang sudah hadir di sini. Iya. Nah, sebenarnya ada nggak sih mungkin menemui titik sulitnya atau mungkin ketika produksi menemui belum ada inspirasi dan lain sebagainya, dan akhirnya muncul untuk menggali sebuah karya baru seperti apa biasanya dari grup vokal nasyid Vokafarobi sendiri? Sambung lagi atau gimana? Boleh, namanya kreatif block ya? Iya, Kenapa? gimana tuh kreatif Kreatif block. bloknya? Ya, jadi emang kreatif blok itu pasti ada ya, tapi memang kita mulai dari keresahan. Contoh tadi biasanya itu kan diajari hadisnya ketika masih anak kecil ya, TK ya. Tabasumuka fi akhi wajhika sedekah itu ketika usia berapa tuh? Iya, SD. TPA ya. Makanya tadi itu kita nyambung sama tema keluarga. Fi wajhi akhika sedekah, jadi muncullah karya itu gimana ya. Lalu genrenya dibuat seperti apa ya supaya relate sama apa namanya tema yang ringan tadi. Makanya kita buat yang ya anak-anak gitu kan. Kayak tadi. Seperti itu Kak Zuma. Iya, ringan. jadi dari mulai dari keresahan dulu, misalkan apa gitu ya. Oh, ini anak-anak PAUD pakai hadis ini, ya udah kita bikin itu misalnya gitu. Iya, wah luar biasa ya. Jadi memang ada banyak sekali mungkin proses di balik layar yang memang dilalui oleh grup vokal nasyid Vokafarobi ini, dan sehingga terbitlah karya-karyanya yang bisa didengarkan di seluruh platform musik, di antaranya mungkin adik-adik ada yang sedang mendengarkan Spotify, Apple Music, dan juga platform musik lainnya. Nah, ada nggak nih kira-kira satu pesan dari kakak-kakak semua di sini untuk adik-adiknya untuk memilih mungkin lagu yang memang kita pantas untuk dengarkan supaya nggak galau-galau terus gitu ya, supaya nggak melo-melo terus, dan supaya juga bisa membangkitkan semangat di generasi muda saat ini. Silakan. Iya, teman-teman mungkin pernah dengar ya kata-kata motivasi atau sejenisnya kayak kita adalah apa yang kita baca, kita adalah apa yang kita dengar, betul nggak sih? Gitu ya, jadi mungkin teman-teman mulai sekarang coba untuk pilah dan pilih gitu ya, karena memang musik itu ngaruh banget ke kehidupan kita. Iya betul. Gitu ya, jadi misalnya kayak teman-teman yang sering denger musik metal, biasanya orang kayak gimana tuh? Wah, emosian terus apa lagi ya? Oh, gak hardcore mah ada berapa orang enggak, tapi akan sangat ngaruh banget. Ya, jadi makanya mulai sekarang hati-hati terhadap hiburan yang kita konsumsi. Boleh berhibur, tapi jangan sampai kelewat dari koridor apa kita seorang muslim, dari koridor kebaikan khususnya. Coba sekarang cek lagu anak-anak atau adik-adik kita itu lebih hafal lagu sholawat atau lagu TikTok? Lagu TikTok kayak gimana contohnya misalnya? Tabola bale apalagi? Halo nggak tahu. Gitu Kak, jadi Oh iya. adik-adik kecil kita tuh cerminan kita sebenarnya tuh. Oh mereka aja semudah itu terpengaruhi. Nah apalagi kita nih, mungkin kita masih punya benteng, tapi lama-kelamaan kalau sering denger yang destruktif, sering denger yang merusak, lama-lama minimal dari sel otak kita, lama-lama nanti ke fisik, lama-lama jadi perilaku, semuanya akan ngaruh. Jadi hati-hati terhadap hiburan kita. Iya. Jadi ada betul. satu bait syairnya dari tim Nasyid Rehan, Pak. Oh iya. Dengar nggak lagunya gini? Berhibur tiada salahnya karena hiburan itu indah. Namun apabila salah memilihnya membuat kita jadi bersalah. Jadi berhibur itu nggak ada salahnya. Betul. Bagaimana kita bisa memilihnya biar jadi nggak salah gitu ya. Betul. Jadi harus hiburan yang bisa membawa kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mendekatkan diri kepada kebaikan tentunya, nilai kebaikan. Begitu Pak. Karena ada lagi yang lebih jauh lagi dampaknya Kak Zuma. Apa tuh? Misal contoh anak-anak dia suka cenderung ke genre metal misalnya tadi ya disebut ya. Dampak yang paling jauh adalah dia bakal sefrekuensi sama circle orang-orang metal juga. Oh iya Ya. betul, Nah ini lingkungannya. lingkungannya betul. Teman-teman Iya, dekatnya Kira-kira kalau orang-orang misalkan suka nasyid salawat, kira-kira circle-nya sama siapa? Sama anak yang suka Hafiz. salawat juga. Ya gitu ya, gitu kan, Iya, ya gitu kan. iya, Nah ini iya. dampak yang paling jauh gitu Kak. Ya gitu. Iya. Soalnya itu yang saya alami dulu. Oh. Saya dulu anak punk teman-teman.
Wah, Gak kelihatan ya? nggak kelihatan ya. Ya gitu Kak Zuma. Iya, iya. Jadi memang pemilihan lagu tuh sangat mempengaruhi kepada diri kita dan juga circle atau lingkungan kita. Nah, adik-adik di sini ada yang mau nanya enggak nih? Mumpung ada kakak-kakaknya nih, 3 atau ada yang pengen tanya, itu gimana suaranya bisa kayak gitu ya? Atau ada yang ingin tanya motivasi atau semangat lainnya atau inspirasi lainnya? Atau ada yang ingin mau ngedengerin lagi satu lagu? Iya, udah ya, iya jawabannya. Oke, sebelum kita tutup dengan satu lagu yang akan diberikan oleh grup nasyid vokal Voka Farobi, mungkin ada pesan-pesan nih, ada dari Kang Ogi dan juga Bang Fauzan dan juga Abu Yusuf kepada adik-adik semua yang di sini. Selain tadi pesan-pesan yang disampaikan, bebas apa aja, mungkin lebih ke motivasi dan juga inspirasi untuk generasi muda Indonesia. Silahkan. Coba dulu. Teman-teman, era ke depan, masa depan itu teknologi lebih cepat, informasi lebih banyak kita serap, makanya teman-teman harus punya kemampuan. Jadi ini ngutip dari salah satu influencer di TikTok. Jadi kemampuan di tahun-tahun ke depan adalah kemampuan belajar cepat. Gitu ya, itu secara umum. Tapi secara Islami nggak cuma kita belajar cepat, tapi kita juga harus punya filter. Makanya kalau teman yang ngajakin ke sholawat, majelis sholawat, ngajakin untuk sholat segala macam itu jangan ditolak, jangan di-decline, jangan di-deny, tapi disambut, ya. Atau bahkan kita yang ngajak orang lain untuk beribadah juga. Jadi masa depan teman-teman ini akan sangat cepat perubahannya gitu ya. Jadi harus adaptif, ya, harus cepat beradaptasi dengan perkembangan zaman, tapi jangan lupain kita punya benteng, kita punya filter namanya agama Islam itu sendiri. Ya, mungkin tadi pesannya balik lagi ya, tadi harus bisa memilih hiburan yang baik ya, karena itu mencerminkan diri kita. Dan yang pasti di era informasi yang tadi yang Mas Abu bilang semakin cepat, kita juga kalau dulu mungkin kita bisa dapat informasi itu mungkin nggak langsung, kalau sekarang semua udah ada di dalam genggaman kita, jadi yaitu harus benar-benar bisa kita pilih gitu ya, mana yang baik, mana yang tidak baik gitu, karena itu akan sangat menentukan masa depan teman-teman semua ya. Jadi ke depan mau jadi apa, itu bermula dari apa yang teman-teman konsumsi setiap harinya ya, baik itu dari tontonan, dari musik, dari apapun yang didengar ya, audio visual itu yang memang bisa mempengaruhi gitu ya. Jadi bijaklah dalam memilih hiburan dan semoga bisa menjadi generasi yang lebih baik ke depannya. Amin. Amin, amin, amin. Oke, kalau dari saya singkat, teman-teman kalau bermedia sosial itu ada hubungannya dengan algoritma. Jadi pilih-pilihlah algoritma yang positif. Karena sekali kita pakai algoritma itu nanti selanjutnya akan algoritma mutualnya akan seperti misalnya algoritma positif, nanti nextnya positif. Kalau algoritma negatif nanti nextnya algoritma negatif. Karena kita sekarang ada di ruang lingkup algoritma teman-teman. Gitu ya, itu aja. Yuk tepuk tangan yang meriah dulu dong untuk kakak-kakak kita, ada Kang Ogi, Bang Fauzan dan juga ada Abu Yusuf. Dan tentunya ini menjadi sebuah bekal ya, adik-adik datang di hari kedua Jakarta Islamic Education Fair 2025 dan sudah banyak sekali rasanya membawa bekal-bekal pesan-pesan dari Ibu Deva juga dan juga dari grup nasyid Voka Farobi. Kita juga akan sambut sesaat lagi satu lagu yang akan dipersembahkan oleh grup nasyid Voka Farobi dan juga setelah sesi ini masih ada satu sesi lagi. Jadi adik-adik tetap harus stay di Convention Hall Jakarta Islamic Center. Yuk, boleh dong tepuk tangan lagi yang paling meriah semuanya. Oke, kalau ada yang mau angkat tangan silakan ya. Izin Ustazah Deva tampil lagi ya. Teman-teman, kita akan nyanyikan lagu dari Humud Al-Khodir, judulnya Kun Anta, tahu? Oke, ini wajib singelong ya. Ya hafal wajib singelong ya. Li ujarihim qallatu dhahiru ma fihim wa badautu saksan akhar ya yatafakhar wa
ظننت أنا أني بذلك فزت بنا فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر semua. لا نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا هالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى كن أنت تزداد جمالا كن أنت تزداد جمالا La 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 أتقبلهم الناس لست أقلدهم إلا بما يرضيني يرضيني سأكون أنا مثلي تماما هدانا فقناعتي تكفيني ذاك يكيني يلا سوا لا نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا هالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى كن أنت تزداد جمالا سأكون أنا من أرضى أنا لن أسأل رضاهم وأكون أنا ما هو أنا مالي وما رضاهم سأكون أنا من أرضى أنا لن أسأل لرضاهم وأكون أنا ما أهوى أنا لن أرضى أنا لرضاهم. Bantuin nyanyi yuk. La la. 3 go. La natajul. Sebelah sini. Kainas dada. جوهرنا هنا في القلب تلالا semua نرضي الناس بما لا نرضاه لنا هالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى كن أنت تزداد جمالا كن أنت تزداد جمالا. Terima kasih. Wah, luar biasa sekali. Boleh Bu Deva juga sekalian kita tentunya tutup sesi kali ini luar biasa. Pesan-pesan semuanya sudah didapatkan, refreshment juga sudah didapatkan. Selanjutnya Zoma akan mengundang terlebih dahulu Ketua Pelaksana dari Jakarta Islamic Education Fair Ustadz Arif Rahman. Yang tentunya akan memberikan plakat sebuah kenang-kenangan dari Jakarta Islamic Center untuk kedua narasumber yang luar biasa. Ada grup Nasyid Fokafarobi dan juga ada Ibu Deva yang tentunya siang hari ini sudah memberikan banyak sekali inspirasi, pesan-pesan untuk kita semua generasi muda Indonesia yang anti provokasi dan saling jaga Jakarta, saling jaga Indonesia. Boleh dong tepuk tangan sekali lagi. Baik, plakat yang pertama akan diberikan oleh Ustadz Arif Rahman kepada Ibu Deva. Ini beliau adalah tentunya putra dari Profesor Arif Rahman dan juga istri dari almarhum Syekh Ali Jaber dan juga Direktur Bisnis di Masjid Istiqlal dan juga di Majelis Ulama Indonesia serta di Yayasan Syekh Ali Jaber Center. Dan selanjutnya plakat diberikan sudah ya, alhamdulillah. Boleh foto bersama dulu Ustadz? Ya, izin kita agak merapat terlebih dahulu. Terima kasih untuk kedua narasumber yang sudah hadir tentunya pada siang hari ini. Boleh berikan senyuman terbaik, arahkan pandangan ke kamera.
Baik, gaya bebas boleh. Oke, 1, 2. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk seluruh narasumber yang sudah hadir dan tentunya kita akan beranjak ke sesi berikutnya. Dan terima kasih juga sekali lagi untuk Ibu Deva Rahman dan juga untuk Grup Nasyid Vokafarobi. Mudah-mudahan tetap sehat selalu, banyak inspirasi yang diberikan untuk kita semua. Dan jangan lupa dengerin Vokafarobi di seluruh platform musik di Spotify ataupun di Apple Music dan juga platform musik lainnya.